Halo, selamat datang di podcast perdana saya Dava. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat. Topiknya ini adalah cara mendapatkan beasiswa. Beasiswa ini adalah jalan pintas untuk melanjutkan pendidikan tanpa mengkhawatirkan biaya. Saya mengundang orang yang berpengalaman dan sudah mendapatkan beasiswa Fulbright. Saya persilakan Dr. Arif untuk masuk. Saya bertemu Anda. Senang sekali, terima kasih banyak telah mengundang saya ke dalam podcast Anda. Kenalkan diri Anda kepada penonton. Baik, terima kasih sebelumnya. Nama saya Muhammad Gazi, biasa dipanggil Alif. Saya merupakan dosen di perguruan tinggi di negeri di Jakarta. Dan sebelumnya saya telah mendapatkan beasiswa untuk studi di Amerika dan studi di Jepang. Beasiswa itu apa sih, Dok? Beasiswa itu adalah suatu program bantuan dan juga bisa berupa prestasi yang diberikan kepada seseorang untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi dengan banyak sekali fasilitas yang diberikan, seperti misalkan diberikan biaya hidup, diberikan biaya transportasi, diberikan biaya buku, dan kata lain semua biaya pendidikan ditanggung oleh pemberi beasiswa. Jadi beasiswa ini penting banget ya, Dok? Ya, sangat penting karena seseorang yang ingin melanjutkan sekolah itu tidak perlu memberikan biaya yang akan diberikan dan tidak akan membebani orang tua, dan sekaligus juga mendapatkan beasiswa itu sebagai suatu prestis, suatu penghargaan yang bisa berguna saat nanti misalkan melamar pekerjaan. Selain beasiswa Fulbright itu ada gak sih beasiswa lain nama-namanya? Ya, ada banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ataupun organisasi. Jadi ada banyak jenis beasiswa, dan beasiswanya bisa beasiswa di tingkat nasional ataupun beasiswa di tingkat internasional. Dan banyak sekali ya beasiswa yang internasional khususnya yang diberikan oleh pemerintah dari negara tersebut. Misalkan di Amerika, lalu di Australia, lalu ada di Jepang, Korea, lalu di Inggris, Swedia, Hungaria. Umumnya negara-negara maju dan juga negara-negara yang memang pendidikannya sangat baik. Cara dapat beasiswa ini tuh gimana sih? Sah itu kah? Ya, betul. Karena beasiswa itu sifatnya kompetisi. Jadi ada banyak orang yang ingin mendapatkan beasiswa, tapi besar beasiswanya itu terbatas, sehingga seseorang itu perlu untuk bekerja keras untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, tips dari saya adalah yang pertama, menentukan dulu tujuan beasiswanya kemana. Misalkan sudah ke negara Jepang, lalu cari informasi sebanyak-banyaknya. Itu bisa di website, bisa di forum diskusi, bisa di media sosial, banyak. Jadi harus mencari informasi dengan secara detail. Lalu setelah sudah mendapatkan informasi, dipersiapkan raportnya. Lalu ada semacam tes yang harus dipersiapkan, misalkan tes bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang atau bahasa negara yang akan kita kunjungi. Lalu ada tes psikotes, tes untuk menilai kecerdasan secara intelektual dan juga kecerdasan secara emosional. Lalu yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan juga portofolio yang lain. Itu sangat penting untuk mendapatkan beasiswa, sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa itu mengalahkan pesaing kita. Beasiswa ini kan banyaknya jenisnya. Setiap beasiswa itu ada gak kesulitan yang berbeda-beda atau sama rata semua?
Ya, tiap beasiswa itu berbeda-beda ya, karena persyaratan yang diberikan oleh pemberi beasiswa dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Sehingga tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Misalkan mayoritas orang Indonesia mungkin lebih tertarik ke Amerika ataupun ke Inggris, sehingga pelamarnya lebih banyak dibandingkan dengan pelamar ke negara lain, sehingga harus dipersiapkan lebih baik lagi, mulai rapotnya, bahasa Inggrisnya, pengalaman organisasi, kerjanya, dan juga tujuan pelamarnya itu harus juga dipersiapkan. Jadi tidak asal untuk melamar, tapi harus ada tujuan jelas. Misalkan saya mau masuk ke universitas ini untuk apa? Untuk memberikan manfaat seperti apa? Itu harus bisa dijelaskan saat kita melamar ke beasiswa. Terima kasih betul sudah memberikan informasi ke saya dan kepada semua penonton yang mendengar, dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah mendengar saya dari awal sampai akhir. Dan kali ini podcastnya akan berakhir. Dadah.